Bapak dan Ibu sekalian, mari kita melangkah pada sesi yang sebenarnya masih ada 4 sesi, namun kita harus berakhir karena sudah 5 hari kita belajar bersama-sama. Walaupun melalui Zoom meeting ini, dan kita sudah belajar selama 5 hari. Kita akan lanjut lagi pada program Master of Theology pada next semester dan tahun-tahun yang akan datang, karena pihak pimpinan gereja atau vice president sudah mempersiapkan dan menyampaikan kepada saya untuk kita menyiapkan satu program peningkatan kualiti daripada pastor-pastor di Sarawak, dan ini yang saya pikir kita bisa follow up subjek ini pada jenjang studi MTH. Nah, poin yang ke-11 atau sesi ke-11, holy living and sound teaching. Yaitu hidup kudus dan ajaran yang murni. Antara hidup murni dan ajaran yang murni. Itulah sebenarnya yang diharapkan whole pastor mengenai seorang pendeta yang seutuhnya dan pastoral seutuhnya. Ya, tidak hanya timpang, tidak hanya satu sisi, tidak hanya dua sisi, tapi seluruh sisi dijangkau oleh Tuhan melalui pelayanan, melalui peran, melalui pribadi dan peran pastor dan pastoral ministry secara holistik. Itu topik bahasan kita yang terakhir untuk kali ini, poin ke-11 atau materi yang ke-11. Baik, Bapak dan Ibu, holy living and sound teaching. Ini satu pernyataan yang menarik. Bagi saya sangat menarik. Kehidupan kudus dan pengajaran yang murni. Itulah whole pastor and whole pastoral ministry. Holy living and sound teaching. Ya, satu pernyataan yang bagi saya itu sangat-sangat mendasar untuk kita pikirkan, tindak lanjuti pada langkah-langkah praktis ke depan. Bapak Ibu, kita awali dengan membaca 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Ya, saya sempat menulis dalam bahasa Inggris oleh karena ada hal-hal yang sensenya itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Bukan saya pandai bahasa Inggris, tetapi saya mau beritahu ada sensenya yang cukup menyentuh, sangat menyentuh. Coba perhatikan. Demikian firman Tuhan, Bapak dan Ibu sekalian. Command and teach these things. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believer in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. Ayat 15. Do not neglect your gift which was given you through a prophetic message when the body of the elders laid their hands on you. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. And the last, watch your life and doctrine closely. Watch your life and watch your doctrine closely. Ya, saya tekankan ini. Karena ini yang namanya holy living and sound doctrine, sound theology. Okay, persevere them because if you do, you will save both yourself and your hearers. Siapakah pendengarnya? Family, friends, church members, society, nation, or nations, bangsa-bangsa. Itulah yang mendengar kita melalui hidup kita, pengajaran kita, khotbah kita, tulisan kita. Dan so that's why we must be holistic.
And our life must be holistic. Our ministry must be holistic. Our teaching, our life must be holistic. Watch your life and watch your doctrine closely. Holy living and genuine doctrine. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pendahuluan, persoalan yang saya cermati ya di Indonesia, saya pikir juga bukan hanya Indonesia, tapi juga di banyak bangsa di dunia, itu sebenarnya persoalan berakar bukan pada lembaganya, gerejanya, bukan karena masalah bangsa, negara, tapi masalah Indonesia ini bukan masalah undang-undang, bukan masalah legislatif, yudikatif, eksekutif. Masalah bangsa Indonesia, masalah orangnya, yaitu masalah human resources yang tidak memiliki keseimbangan. Demikian pula masalah di gereja bukan karena sistem pemberitaan gereja atau apa, tapi masalah human resources di gereja. Kenapa? Tidak memiliki keseimbangan. Ya, cerdas intelektual, miskin karakter. Cerdas sosial, namun miskin moralitas. Berilmu, namun tidak terampil. Terampil, tapi tak berilmu. Ini namanya tidak seutuhnya, tidak holistik. Ya, ini persoalan berakar pada ketidakholistikan pribadi, human resources, baik bangsa-bangsa dan juga gereja-gereja. Bapak Ibu, persoalan bangsa, lembaga gerejawi, sekali lagi, bukan karena anggaran dasarnya ada masalah, kekurangannya, atau anggaran rumah tangganya, bukan juga pada aturan gereja, bukan karena kurangnya facility, bukan karena kurangnya allowance atau salary daripada pemimpin dan pastor sidang, pastor gereja, melainkan masalahnya pada pemimpin lembaga gereja dan gerejawi. Tidak memiliki keseimbangan hidup. Tidak memiliki keutuhan hidup. Ya, hanya menonjol jari manis. Hanya menonjol jari manis. Tapi lemah ibu jari. Hanya kuat jari telunjuk para pemimpin tunjuk-tunjuk. Tapi tidak pernah menjadi ibu yang mengayomi jemaat, menjadi ibunya jemaat. Yang menyayangi secara bertanggung jawab. Ya, tidak mau merendahkan diri. Ini hanya bicara saja. Tidak mau menjadi yang terkecil di antaranya seperti gambaran. Tidak mau menjadi anak yang paling kecil, semua jadi besar. Itulah problem human resources di dunia dan di gereja. Tidak mau, semua maunya kaya, mau pakai ring lah. Kan ada berlian, ada emas, maunya tidak mau, dan kalau mau pakai ini tidak mau membagi kepada jemaat, kepada yang lain. Ini problemnya human resources. Jangan salahkan kurang facility. Jangan salahkan anggaran dasarnya. Jangan salahkan apapun. Perhatikanlah, perbaikilah perbaikilah pribadi dan peran human resources, orang-orang yang pemimpinkah atau pelayan. Ya, Bapak Ibu. Rasul Paulus menulis surat pengembalaan kepada Timotius. Di antaranya teks yang kita baca tadi. Dengan maksud untuk menyiapkan, bahkan memperingatkan Timotius yang masih muda, yang nanti dipersiapkan untuk diutus menjadi pemimpin gereja di kota Efesus, supaya menjadi hamba Tuhan yang memiliki keseimbangan, menjadi hamba Tuhan yang holistik, yang utuh, yang whole. Ya, whole itu seutuhnya. Ya, menjadi hamba Tuhan yang seutuhnya, pemimpin yang seutuhnya. Jangan timpang. Jangan hanya menonjolkan ibu jari, tunjuk, perintah. Jangan juga hanya menonjolkan ibu jari. Jangan juga menonjolkan kelebihan jari manis. Jangan juga menonjolkan yang apapun. Tetapi mari kita melihat pribadi yang seutuhnya. Bapak Ibu, karena itu Paulus memberikan peringatan keras kepada Timothy. Ya, kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Supaya Timotius menjadi hamba Tuhan yang memiliki keseimbangan. Yang saya rangkum dengan kata doctrinal life. Ya, doctrinal life. Antara doctrine and life menjadi doctrinal life, boleh juga living doctrine. Bisa diartikan juga living doctrine and doctrinal life. Kehidupan doktrinal dan doktrin yang hidup.
Itu living doktrin yang hidup dan kehidupan doktrinal. Jadi bukan mengabaikan doktrin, hanya menekankan hidup, atau mengabaikan hidup hanya menekankan doktrin. Itu tidak mungkin. Jangan bilang belum cukup kalau hanya doktrin. Harus, itu kalimat yang salah. Nggak boleh bilang belum cukup. Memang keduanya antara life and doctrine harus menyatu, harus holistik, harus utuh, seutuhnya. Ya, oke. Latar belakang peringatan. Mengapa Paulus menegaskan, ya, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu secara ketat. Ini closely, ketat. Paulus oleh pimpinan Roh Kudus mencermati adanya gereja yang sedang ada gejala-gejala yang terjadi dalam gereja, orang-orang mulai murtad. Apa artinya orang yang mulai mundur? Ayat 1. Ya. Arti murtad dalam teks ini ialah orang-orang yang mulai berpaling, meninggalkan ajaran sehat, mulai tergiur dengan ajaran-ajaran palsu, mulai tergiur dengan ajaran-ajaran Injil palsu, mengikuti ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak biblical, yang sangat menyukai, yang sangat khotbah-khotbah yang sangat menyenangkan, membuat jemaat senang. Bukan menyampaikan apa adanya yang Tuhan sampaikan melalui firman yang tertulis hanya dalam Alkitab. Dimengerti arti sebenarnya, maksud Tuhan, maksud Roh Kudus, dan maksud penulis, dan maksud teks. Itu tidak mudah. Itu memerlukan kedisiplinan dan kerajinan dan kerendahan hati. Jadi orang-orang yang berkhotbah hanya mengambil ayat-ayat dan lapisan luar ayat, itu orang-orang yang tidak rendah hati, tidak mau belajar, ya, hanya tidak rajin. Itu pasti bukan Roh Kudus. Roh Kudus membuat orang rajin. Roh Kudus membuat orang bertanggung jawab, serius, menggali meaning daripada teks, and meaning daripada the reader, the author, and meaning daripada Tuhan yang memberikan inspirasi melalui Roh Kudusnya kepada para penulis. Harus tahu sungguh-sungguh. Kalau tidak, akhirnya ini yang terjadi. Orang mulai berpaling, tidak mau lagi yang benar, tidak mau lagi yang sesungguhnya, tidak mau lagi yang semestinya, yang genuine, yang sound doctrine, tidak mau lagi dengan holy living. Tetapi maunya semua yang penting living, yang penting doktrin. Nah, di sini sudah mulai terjadi dari sehat kepada sesat. Ini latar belakang yang dicermati oleh Paulus sehingga dia mengencourage, bahkan memberi warning kepada Timothy, please be careful. Ya, watch your life, watch your teaching, watch your doctrine. Ya, itu yang disampaikan oleh Paulus. Nah, ajaran sesat yang digambarkan oleh Paulus dalam ayat 1 sampai ayat 3 ini adalah ajaran asketisme. Yaitu pantangan-pantangan, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan larangan kawin. Ini asketisme. Supaya mencapai ke puncak kerohanian, kita harus berusaha. Jadi kerohanian yang harus kita perjuangkan, kita harus berjuang untuk memenuhi syarat-syarat menjadi orang beriman. Syarat-syarat untuk menjadi berkenan kepada Tuhan, syarat-syarat untuk selamat. Dan inilah ajaran-ajaran yang direformasi oleh Paulus dalam teks ini. Ya. Dan kemudian juga direformasi pada abad 16 oleh Martin Luther yang terlalu menekankan usaha manusia, menonjolkan semua perjuangan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri sehingga meremehkan anugerah Allah, meremehkan Allah. Nah, termasuk di antaranya asketisme. Upaya-upaya self-center yang sekarang muncul dengan New Age movement. Kalau pada masa sekarang asketisme sangat bersesuaian dengan New Age movement, gerakan zaman baru yang kembali menggali potensi-potensi atau energi batin. Manusia mempunyai energi, manusia punya Allah, dan itu namanya energi positif. Nah, itulah yang kemudian di blow up oleh para ahli psikologi, para psikolog dan psikiater, termasuk mereka yang suka berbicara dalam rangka mendorong-dorong orang, motivator atau memotivasi orang untuk maju. Nah,
Dari gambaran Paulus ini maka terungkaplah bahwa ajaran sesat pastilah diikuti dengan cara hidup sesat. False teaching produce false living. False teaching produce false living. Dengan cara itu, dia mengidentifikasikan ajaran sesat yaitu pada cara hidup sesat. Saya yakin tidak ada tidak benar, absolutely tidak benar. Orang berkata, wah Pak, dia khotbahnya mantap, ajarannya hebat, bagus sekali, tapi hidupnya tidak bagus. Enggak, ajarannya pun tidak bagus. Jangan membuat pemilahan. Ini yang saya paling tidak suka. Membuat dikotomi atau membuat dualisme. Dualisme mungkin lebih tepat. Membuat dualisme. Pikiran dualistik. Ya, Pak, khotbahnya bagus sekali. Tapi sayang Pak, hidupnya kotor sekali. Bagi saya itu sama saya, khotbahnya dan hidupnya sama-sama kotor. Tidak boleh berpikir dualisme. Enggak ada dualisme. Ya, tidak ada dua hal yang bertentangan. Dua hal, kalau kotor ya kotor khotbahnya, ya kotor hidupnya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari pola hidup hamba Tuhan yang kotor, ya itulah produce dari teologi kotor, dari pikiran ajaran yang kotor. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan petunjuk untuk mengidentifikasikan atau mengetahui ajaran sesat, yaitu dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, termasuk ajaran mereka, teologi mereka, doktrin mereka, dari buahnya lah. Ya, Bapak Ibu. Mari kita melangkah kepada poin kedua. Tadi latar belakang sudah, ternyata seperti itu mengapa Paulus begitu tegas menyampaikan, hey Timothy, watch your life and your doctrine closely. Perintah atau peringatan ini begitu tegas sekali. Ternyata dilatar depani dengan kenyataan jemaat yang ada pada masa itu sedang terbuka dengan ajaran-ajaran dan pola hidup asketisme. Ya. Nah, apa itu yang namanya whole pastor? Whole pastoral. Pastor yang seutuhnya dan pastoral yang seutuhnya. Setelah Paulus menjelaskan mengenai ajaran sesat dan setelah Paulus memberikan sejumlah instruksi, perintah dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-15, jauhilah tahayul, latihlah dirimu beribadah, beritakanlah atau perintahkanlah, ajarkanlah, jadilah teladan, ayat 11. Lalu ayat yang ke-13, bertekunlah membaca kitab suci. Jadi ada perintah-perintah, instruksi-instruksi daripada Paulus, dan akhirnya dia menutup dengan satu pernyataan, rangkuman ini summary, yaitu dalam bentuk peringatan, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Ya, oke, you have known mengenai tahayul. Kamu sudah tahu mengenai orang beribadah sembrono, beribadah semestinya. Kamu sudah tahu tentang hidup yang sebenarnya, pola hidup yang sebenarnya, teladan, tekun baca Alkitab. Okay, please, what's your teaching? What's your doctrine? And what yourself? Perhatikan, awasilah. Nah, mari kita kupas arti awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Kita kupas. Arti kata awasilah. Dari kata Yunani epeche, dari kata dasarnya epezo, diartikan secara luas. Kalau kita lihat, dia mempunyai sejumlah pengertian, dapat diterapkan secara luas. Awasi artinya, berilah perhatian yang serius kepada dirimu sendiri dan ajaranmu. Jangan hanya memberi perhatian pada jemaatmu, pada masyarakatmu di mana engkau melayani, tapi yourself. Watch yourself. What's your teaching? What's your sermon? What's your prayer? What's your ministry? Ya, jangan sepelekan diri sendiri. Jangan abaikan diri sendiri. Itu yang Paulus minta. Beri perhatian kepada dirimu sendiri. Ya, apanya? Ajaranmu, hidupmu. Ya, kasih perhatian. Jangan membiarkan hidup kita sudah ada kelemahan tidak diatasi, dibiarkan.
Sudah bengkok ajaran, dibiarkan, tidak mau lurus lagi. Sudah ditegur salah, tidak mau berubah. Lalu yang kedua, awasilah apace. Artinya, amatilah, telitilah dirimu sendiri, amati ajaranmu. Apakah ajaranmu itu masih bersesuaian, intent, konstan, konsisten maksud saya, dari saat ini sampai pada akhir. Apakah waktu kamu memulai pelayananmu sampai sekarang kamu nggak berubah enggak? Ajaranmu nggak berubah enggak? Atau hidupmu berubah-ubah dan ajaranmu berubah-ubah oleh karena kondisi, situasi, dan zaman? Periksalah kesesuaian hidupmu, kesesuaian ajaranmu dengan Alkitab. Alkitab yang periksa hidupmu. Alkitab yang periksa karaktermu. Alkitab yang periksa hatimu. Dan Alkitab yang periksa ajaranmu. Teologiamu diperiksa oleh Alkitab. Ini arti dari kata epece. Epece. Ya, beri perhatian, amati dengan teliti, hati-hati, telitilah hidupmu. Lanjut lagi. Awasilah artinya waspadailah pribadimu, ajaranmu. Karena ancaman bahaya terbesar bagi dirimu adalah dirimu sendiri. Ajaranmu sendiri. The most problem, ya, masalah yang terbesar adalah bukan apa yang ajaran orang lain, ajaran orang lain. Tapi yang paling berbahaya, your teaching, your doctrine. Ya, orang lain silakan ajar yang bengkok, tapi you jangan, karena kamulah yang akan meluruskan yang bengkok-bengkok. So, please pay attention dengan dirimu sendiri. Bahaya terbesar bagi orang-orang yang kita layani ialah diri kita sendiri. Cara hidup kita dan ajaran kita. Hati-hati. Ini absolut diberi perhatian mutlak. Yang berikut, awasilah dirimu. Artinya periksalah dirimu secara terus-menerus, secara konsisten, diperiksa. Hal ini diungkapkan dengan kalimat bertekunlah dengan semua itu. Awasilah dirimu dan ajaranmu, bertekunlah. Apa artinya? Terus mengawasi. Ya, yang paling berbahaya, pastor-pastor sudah berpengalaman. Sudah 20 tahun menjadi pastor sidang atau pendeta jemaat. Nggak sekolah-sekolah juga, hanya diploma dari dahulu. Memang rajin sih, rajin. Ya, baik, kelakuannya juga baik, rajin. Tetapi tidak mengawasi diri sendiri. Kenapa? Berhenti belajar. Khotbahnya berputar-putar dengan itu saja. Nggak ada kemajuan. Jemaat pun mulai tahu, ya hanya itu terus. Ya, bagi saya, kita harus periksa diri kita. Ada pertanyaan tadi malam mengenai hamba-hamba Tuhan yang sudah senior. Saya memang menjawab, mereka perlu keputusan pimpinan sinode untuk menyekolahkan mereka ulang, supaya mereka tidak hanya mampu memainkan ibu jari atau jari telunjuk, tapi semua jari harus difungsikan. Semua jari harus difungsikan, dan itu hanya mungkin dengan education, training, dan teaching, learning. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, terus bertekun. Yang saya paling amati, hamba-hamba Tuhan yang senior ini, ada ancaman yang sebenarnya mereka tidak tahu, mereka tidak sadar, mereka sedang dalam bahaya stagnansi, bahaya kemandekan, dan bahaya kemandekan dan kedangkalan. Ini dua bahaya pendeta hamba-hamba Tuhan yang sudah lama melayani, lalu juga menganggap diri berpengalaman, lalu menonjolkan pengalaman. Hati-hati, tidak laku di mata Tuhan pengalamanmu. Setiap hamba Tuhan di mata Tuhan tidak laku, tidak berkenan. Yang pertama itu setiap hari membersihkan diri, setiap hari mengawasi diri, setiap hari dievaluasi oleh Alkitab, oleh firman Allah. Harus mutlak, tidak boleh tidak. Kalau tidak, stagnan, mandek, dan dangkal. Apalagi pendeta-pendeta di kampung. Ini perlu ditolong oleh para pemimpin gereja sinode. Harus memberi perhatian, sekolahkan mereka. Tidak usah pakai gelar, tapi ada pelatihan kembali bagaimana menggali Alkitab. Perlu ada renew, refresh, supaya mereka tidak makin hari makin tua, makin merosot, dan makin tak berkualitas, makin kacau juga khotbahnya.
Ya, hanya untungnya mereka sudah berpengalaman, tapi bahaya. Hati-hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arti awasilah keutuhan diri. Ya, awasilah keutuhan diri, yaitu awasnya dirimu secara total, hatimu, karaktermu, moralmu, cara hidupmu. Ini aplikasi dari tadi. Awasilah ajaranmu, ya, dari kata didaskalia, ajaranmu, doktrin, pemahaman, pengakuan, pegangan. Persoalannya bagaimana orang mengawasi doktrinnya sendiri kalau ia sendiri belum memiliki doktrin yang tetap. Ya, ikut-ikut terbawa arus. Baca buku ini, ikut, terima, sampai inkonsisten. Baca buku ini, terima. Dengar orang ini, ikut, tidak punya pegangan. Nah, karena itu memang pihak gereja secara sinodal harus menyiapkan buku teologia gereja sehingga menjadi pedoman yang sama untuk semua pastor. Dan itu yang mengamankan pertentangan, menghabiskan energi pertentangan karena perbedaan warna teologi atau perbedaan aliran teologi. Yang paling celaka ya sudah ada pertentangan. Ya, itu perlu ada satu pegangan handbook teologi lah dari setiap gereja. Ya, doktrin yang dimasukkan bukanlah aliran teologi, melainkan pemahaman iman, pengakuan iman, dan pegangan iman yang lahir dari pembacaan kitab suci secara intens ayat 13. Karena semua pemahaman, semua pengakuan iman, semua pemahaman pegangan iman itu dari Alkitab. Dan Alkitab ini hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang belajar Alkitab secara teratur, secara akademis, rendah hati, dengan prinsip-prinsip evangelical. Tidak mungkin kita harus menghormati pertama Alkitab firman Allah, berotoritas mutlak. Ya, itu dulu presuppose kita. Baru kita menetapkan satu alat hermeneutika yang bertanggung jawab, biblical hermeneutics. Ya, untuk kita menggali dan menemukan, mengekspos kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya yang dimasukkan oleh Tuhan. Itu yang dimasukkan oleh Tuhan. Lalu kita menyusunnya menjadi berita yang mudah dipahami oleh jemaat Tuhan. Jadi harus kembali ke Alkitab adalah harta satu-satunya gereja. Alkitab adalah harta satu-satunya hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan boleh tidak ini, tidak itu, tidak ini, tetapi tidak boleh terlepas dan tidak boleh tidak setia dengan Alkitab. Bapak Ibu, holy living and sound teaching sesungguhnya bukanlah dua unsur yang bisa berdiri sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan yang mengungkapkan keutuhan pribadi pelayan Tuhan dan keutuhan gereja. Kita harus membangun gereja yang holy living and sound teaching. Ya, jangan hanya sound teaching, lalu kehidupan gereja amoral. Ya, harus seutuhnya. Mungkinkah ada orang yang bisa hidup benar, kudus, tanpa memiliki ajaran yang benar? Tadi malam saya sudah menjelaskan itu. Tidak mungkin. Mungkinkah orang bisa hidup sehat tanpa pengetahuan mengenai cara hidup sehat? Mungkin? Tidak mungkin. Orang bisa tahu cara hidup sehat karena dari itulah dia bisa hidup sehat. Ya, saya mengatakan demikian. Tidak mungkinlah orang mau berbuat baik menjadi orang baik, menjadi orang kudus tanpa teologi kudus, teologi kekudusan. Tidak mungkin orang mau memiliki ajaran Tritunggal yang biblical, tidak mungkin orang bersikap kepada Allah Bapa, Anak, Roh Kudus secara patut tanpa memiliki teologi patut tentang Tritunggal. Tidak mungkin. Memang dalam kenyataannya seolah-olah ada orang yang hidup benar, sekalipun khotbahnya dan ajarannya tidak benar, miring, kacau, seolah-olah, tapi sebenarnya tidak. Kalau mau diteliti lebih jauh, ya enggak juga ajarannya, hidupnya dan ajarannya pasti sesuai, tidak sesuai, sesuai dengan tidak sesuainya, sesuai dengan ketidaksesuaian. Itu maksud saya. Sesungguhnya orang seperti ini menerapkan hidup benar dengan standar kebenaran moral umum yang ada pada semua orang. Padahal standar moral yang sesungguhnya dari kebenaran Alkitab yang diolah, yang diformulasi menjadi teologi. Karena itu orang yang bisa berpendapat bahwa kelakuan orang non-Kristen masih jauh lebih baik daripada kelakuan orang Kristen. Ini bagi saya ini
tidak tepat. Ini orang stres, orang yang salah menilai. Ya tentu adalah pribadi-pribadi. Belum tentu. Pertama begini, kelakuan orang non-Kristen itu baik moralnya, tapi kebaikan moral orang non-Kristen itu bukan baik di mata Allah. Tentu saya tidak membela orang Kristen yang rusak, orang Kristen yang amoral, tidak. Tapi jangan berargumentasi ini, keliru. Kenapa? Kebaikan orang di mata Tuhan, kebaikan apapun adalah kain kotor. Jadi kebaikan orang yang unbeliever itu di mata Allah kain kotor. Jadi jangan bilang begini, jangan bilang bahwa kelakuan orang non-Kristen masih jauh lebih baik daripada kelakuan orang Kristen. Enggak, sama-sama tidak baik lah. Biarpun dia suka membantu, dia sopan ramah, tapi dia adalah orang yang unbeliever. Maka kebaikannya di mata Allah tetap sama dengan orang Kristen yang kurang ajar. Kan sama. Jadi kalimat orang ini tidak tepatlah kalau kita mengembangkan lagi. Sesungguhnya kehidupan benar adalah lahir dari ajaran benar. Dan itu bicara soal benar yang pantas di mata Allah juga. Kehidupan benar adalah buah dari ajaran yang benar. Ya, Bapak Ibu. Mungkinkah ada orang yang memiliki ajaran yang benar, namun hidupnya tidak benar? Tidak mungkin. Seringkali kita mendengar orang Kristen sendiri berpendapat begini. Yang paling penting bukan soal ajaran yang benar, Pak. Melainkan cara hidup benar. Amin? Nah, amin, Pak. Saya mengatakan ini setan. Ini bahaya spirit postmodern. Pada hakikatnya orang tidak lagi mau mengakui truth, kebenaran, melainkan kehidupan yang benar. Life without truth and spiritual without truth, itulah yang sedang berlangsung pada era postmodern ini. Maka itu tidak ada lagi kebenaran yang menjadi standar bagi seluruh manusia di dunia. Semua life, kerohanian, agama, according to each of us, masing-masing kita. Ya, perlu ditegaskan bahwa kehidupan benar dan ajaran yang benar merupakan buah dari keselamatan. Itulah yang artinya ungkapan Paulus dan kalimat terakhirnya dalam ayat 16. Dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi tidak ada hal yang benar, hal yang pantas, baik ajaran maupun kehidupan terlepas dari pengalaman keselamatan. Maka semuanya keluar dari pengalaman believing in Jesus Christ, and after that kita baru hidup dikuduskan, dibenarkan, dikuduskan terus menerus. Jadi inilah argumentasi teologis yang saya kemukakan. Nah, berikut. Bagaimana menjadi pelayan yang seutuhnya? Terakhir. Menjadi pelayan yang seutuhnya. Tadi kan bicara soal apa itu seutuhnya? Apa itu pribadi pelayan seutuhnya? Sekarang bagaimana menjadi pelayan yang seutuhnya? Dari teks yang kita perhatikan, awasilah ajaranmu. Lalu ayat 11 ada kata perintah. Beritakanlah. Ayat 11, beritakanlah. Beritakanlah itu apa artinya? Tolong awasi ajaranmu. Berkenaan dengan beritamu. Berita yang kau beritakan itu hati-hati awasi. Ya. Silakan terus melayani dengan giat dan melayani tanpa kompromi karena kita harus beritakan. Jangan kompromi, tegas kita, harus tegas. Proclaim the gospel. Proclaim the God's words. Ya, itu harus tegas tanpa kompromi. Tapi ingat, beritakanlah itu adalah beritakanlah berita. Berita yang benar-benar. Yaitu Injil Yesus Kristus. Karena tidak ada kebenaran Allah tentang pribadi Allah dan karya Allah dan keselamatan dari Allah, perbuatan Allah tanpa Injil Yesus Kristus. Hiduplah menjadi model. Itu menjadi pelayan seutuhnya. Proklaim, utamanya kita beritakan Injil. Berarti kalau orang beritakan Injil, belajar Injil. Ya, belajar dan beritakan tanpa kompromi. Lalu yang kedua, not only proclaim the gospel through your mouth, ya, verbal proclamation, but also your life be a model.
Hiduplah menjadi model, figur. Itu yang diungkapkan oleh Paulus dalam ayat 12. Ayat 11, beritakanlah. Lalu ayat 12, hiduplah menjadi model dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Inilah apa artinya? Awasilah dirimu. Yang di atas, awasilah ajaranmu. Beritakanlah. Apa yang diberitakan? Awasilah ajaranmu. Lalu perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu. Awasilah dirimu. Jadi ayat 11, awasilah dirimu. Ayat 12 adalah ayat 11 awasilah ajaranmu. Beritakanlah berita yang semestinya. Ya, dan jangan kompromi, jangan turunkan intensitas kita dan meaning arti sesungguhnya, dan tegurlah ya. Tapi ayat yang ke-12, awasilah dirimu, itu menyangkut model hidup. Jadi menyangkut pemberitaan, teaching, dan pola hidup, model hidup. Bapak Ibu, yang ketiga caranya membaca Alkitab secara intens, secara kurikuler, public reading. Itu istilah public reading dalam ayat 13 ini. Ada istilah dalam NIV, ya, NIV menerjemahkannya public reading. Artinya apanya? Apa artinya? Artinya mempelajari Alkitab dalam konteks sekolah. Bukan baca di kamar sendiri. Mempelajari public reading artinya mempelajari Alkitab di ruangan-ruangan belajar. Jadi memang awasi dirimu itu, awasi ajaranmu itu dengan cara sekolah. Sudah tepat Bapak-bapak sekalian ambil program master. Ada yang sudah pensiun, lalu Bapak Ibu meneruskan tanggung jawab lagi untuk menjadi orang yang lebih berkenan pada Tuhan dan lebih berkualitas, lebih bermakna hidup. Dengan studi teologi, itu bagus dan memang semestinya demikian. Karena itu public reading. Bukan hanya baca Alkitab. Kadang-kadang pendeta itu hanya menyuruh jemaatnya, baca Alkitab. Oh, nggak bisa ngerti baca Alkitab kok. Harus belajar public reading, artinya belajar secara kurikulum. Belajar secara publik, yaitu ada kelas-kelasnya. Ada keteraturannya, ada dasar, ada purpose and goals, ada langkah-langkah, ada materi, ada evaluasi, ada teacher. Bukan sembarang suruh baca Alkitab. Orang buta baca Alkitab, ya buta. Maka hari ini dia bisa baca, ya besok nggak lagi. Nah, lalu mempergunakan karunia secara maksimal. Ayat yang ke-14. Jangan lalai menggunakan karunia yang ada padamu. Ya, jangan lalai. Apa artinya? Sama juga awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Semua pemberian Tuhan yang olehnya kita dipakai Tuhan dalam gereja Tuhan, itu harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan. Itu cara kita menjadi whole pastor and whole pastoral. Holistik. Yang kelima, terus-menerus mengupayakan kemajuan dan kemajuan tersebut teruji. Ya, supaya nyata kepada banyak orang. Ada istilah supaya kemajuanmu, your progress. Ya, ada istilah di dalam teks yang kita baca tadi, supaya orang tahu progresmu. Ya, memang kita harus belajar dan kita harus belajar dan terus-menerus mengawasi diri, mengawasi ajaran. Cara yang sangat efektif untuk mengawasi diri, mengawasi ajaran, ya sekolah. Bagi saya, cara yang sangat efektif untuk mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita, ya harus studi. Studi public reading. Public reading apa artinya? Harus ambil program studi. Bukan asal belajar. Ya ada orang, 1-2 orang yang mempunyai kemampuan belajar self-study, otodidak ya. Ada, tapi nggak semua orang. Saya termasuk orang bodoh yang harus belajar di bawah bimbingan orang lain. Ya, harus belajar. Dan ini supaya progres. Mereka tahu kemajuanmu. Ya, itu memang demikianlah caranya untuk mengawasi diri sendiri dan mengawasi ajaran. Hanya dengan satu upaya belajar secara kurikulum. Teratur, program studi. Nah, penutup. Bapak Ibu, dari uraian tadi saya menggarisbawahi beberapa hal mengenai holistic pastor and pastoral. Ya, holistic pastor and pastoral
yaitu bahwa ada satu keutuhan antara rasional dan relasional. Saya nggak bicara keseimbangan, tapi boleh juga. Namun bagi saya lebih tepat kata keutuhan. Keutuhan rasio dan relasional. Berpikir, berpengetahuan, rasio, tapi berhubungan dengan Allah dan sesama. Ini dua hal yang tidak boleh dianggap dua, tetapi satu. Namanya holistik. Yang kedua, personal and communal. Yes, I'm individual, but also I'm in communal. Ya, ini gereja. Gereja ini harus personal dan komunal. Kalau gereja personal itu egois dan bukan gereja. Gereja juga bukan hanya komunal, harus personal. Ya, inilah ministry kita harus personal juga. Ya, personal touching. Ya, personal touching, tapi juga harus communal touching. Tidak bisa dipisahkan ini. Dan understanding and experience, memahami dan mengalami interpersonal dan intrapersonal. Ini satu rumusan yang saya ambil istilah ini dari Howard Gardner dengan karya mega bukunya yang bagus sekali itu dengan berjudul Multiple Intelligence. Dan memang ini menyangkut hubungan antar pribadi dan intra pribadi. Orang itu penuh kecerdasan berelasi dengan sesama. Ya, itu holistik. Lalu trust and trusted. Percaya dan dipercaya. Ini harus seutuhnya. Lead and leaded. Kita jangan hanya memimpin, kita harus juga mau dipimpin. Ya, lead and leaded. Kita memimpin dan dipimpin. Itu seutuhnya. Jangan hanya sok mau jadi pemimpin, tapi tidak mau dipimpin. Jangan juga hanya sok dipimpin, tapi tidak mau memimpin. Dua hal ini seutuhnya. We must be ready to be lead, ya, and we must be ready to lead. One more time. We must be ready to be lead, and we must be ready to lead. Itu normal. Itu seutuhnya. Jangan menolak. Dan konklusi, I emphasize 5C. Ya, 5C. C, the first C is calling, character, capability, capacity, and commitment. Ini penutup kuliah lah kita. Saya harap ini menjadi pemikiran-pemikiran yang menstimulasi Bapak Ibu bisa memfollow up mata kuliah ini, materi ini, yang mungkin dapat dituangkan lebih lanjut dalam bentuk tulisan-tulisan singkat, artikel, akan mungkin tesis juga, seperti 5C. Calling is the first step. God called me first, and saya memiliki God's character, and I have a capability, and capacity, daya tampung, and that's why I have commitment. I commit my commitment. Saya melakukan komitmen saya, janji saya. Nah, ini perlu dipertimbangkan Bapak Ibu dari semua uraian yang saya sampaikan selama 5 hari ini. Baik, demikianlah, terpujilah Tuhan, amin.